Agustus 2026 di Desa Sukajaya, kaki Gunung Salak, ketegangan pecah. Alat berat masuk ke lahan yang selama ini digarap warga. Aksi massa dari kedua belah pihak berujung benturan. Kebun rusak, warga terluka. Ini bukan konflik baru. Ini sengketa lahan yang berlangsung sejak tahun 1997 antara warga penggarap dan sebuah perusahaan PT Prima Mustika Chandra. Keduanya sama-sama mengklaim tanah ini milik mereka. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di Sukajaya? Berarti ini yang tahun ini yang paling parah? Paling parah hari ini. 2 tahun terakhir ini memang eskalasi cukup tinggi ya. Karena SHGB dari mereka itu akan selesai di tahun 2027. Jadi kita itu sudah ada sebelum SHGB mereka itu ada. Bahkan dari zaman PTPN, bayangkan saja 25 tahun tidak ngapa-ngapain gitu ya. Yang kemudian ini sudah jadi sumber kehidupan masyarakat. Yang kemudian bahkan kita sudah dilegalitaskan oleh kelompok tani. Artinya kan kita diakui oleh negara ya Kak. Petani Sukajaya menggarap lahan seluas 18 hektar ini dari hortikultura hingga tanaman keras. Tapi ada satu pertanyaan yang sempat mengganggu warga. Jalan utama sudah diblokir. Lalu bagaimana alat berat sebesar itu bisa masuk? Jawabannya ada di sungai. Menurut Asep, eskavator masuk lewat aliran sungai Ciherang, satu-satunya sumber air irigasi warga. Nah kalau ini kenapa ada jembatan, Bang? Ini darurat kita buat Kak. Karena memang sebelumnya ini aliran sungai yang oleh diduga PT PMC itu ditutup, aliran sungai Ciherang namanya ini. Oh ini nih makanya banyak batu-batu juga banyak ya? Batu-batu dan lain sebagainya. Jadi emang ini mereka untuk merangsak masuk tuh sampai ngerusak ini bahu sampai dengan badan sungai Ciherang yang biasanya dimanfaatkan oleh warga masyarakat kan. Pipa irigasi buatan warga sendiri pun harus buru-buru diperbaiki supaya sawah tetap teraliri air. Di tengah sengketa yang belum selesai, ada wajah-wajah yang paling merasakan dampaknya langsung. Salah satunya, Acih. Acih menyaksikan sendiri kebun warisan almarhum ayah dan kakeknya rusak tepat saat tanaman hampir memasuki masa panen. Saat alat berat datang, ia baru saja selesai memupuk tanaman jagungnya. Keluarganya berusaha menghadang, tapi tak berhasil. Makanya saya sakit hati. Apalagi sekarang udah gak punya suami ini, berdua sama ini. Nggak ada yang nggak bantuin cari duit. Kalau pagi saya kerja di orang, kalau habis lohor kerja nyangkul di sini. Kalau udah buah mau dimakan, diambil, digesek sama beko. Lihat apa? Lihat suara pihak yang sono sampai teriak-teriak kan kita sampai panik. Makanya saya pingsan di sono kalau nggak ada anak saya, ketahuan saya pingsan, udah saya mati di situ kali ya di rumput. Tanaman kacang yang dirawat 100 hari siap dipanen seminggu lagi kini tak bisa dimanfaatkan. Pepaya, pisang, sayuran yang biasa ia masak sendiri dan jual keliling rata dengan tanah. Seperti inilah sekarang kondisi kebun milik Mak Aci ya, yang dulu itu kebun ini bisa menghasilkan sampai Rp200.000 per bulannya, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Namun seperti ini kondisinya sekarang setelah disapu dengan beko. Alhasil sekarang Mak Aci sudah tidak memiliki sumber mata penghasilan lagi. Meski masih trauma, Aci tetap kembali memperbaiki kebunnya. Bukan karena tak takut, tapi karena tak punya pilihan lain. Tanah ini satu-satunya yang ia wariskan dari orang tuanya dan satu-satunya yang bisa ia wariskan ke anak cucunya kelak. Tak semua kebun rusak secara fisik, tapi semua petani Sukajaya terdampak dengan caranya sendiri. Sulis masih diliputi kekhawatiran akan terulangnya peristiwa 6 Agustus, sampai-sampai aktivitas bertaninya ikut terhambat.
Biasa kalau sehari itu bisa panen sampai berapa banyak sih, Bu? Kalau lagi nggak begini mah 1 kintal. Kalau ini per hari ini, Bu, udah Per hari panen berapa? ini sedikit ya Pak hari ini. Cuma berapa kilo hari ini? 50 kilo. Kurangnya jauh juga ya, Bu? Iya, karena kan sibuk juga ya, banyak tamu gitu. Jadinya nggak sempet ke kebun karena kan ada kayak gini tuh, pikiran takut, was-was gitu mau ke kebun juga. Sebelum konflik, sekilo sawi Sulis laku Rp2.000. Dalam sehari bisa terkumpul Rp200.000. Sekarang hasil panen tinggal separuh dan Sulis belum berani menanam bibit baru. Stok sawi diperkirakan cuma cukup seminggu. Padahal dalam kondisi normal, kebun Sulis cukup besar. Sampai-sampai ia mempekerjakan 2 petani lain dengan upah Rp50.000 per hari. Artinya, ketika Sulis takut ke kebun, bukan cuma dapurnya sendiri yang terancam, tapi juga dapur 2 keluarga lain yang selama ini menggantungkan hidup dari upah hariannya. Pak Gubernur, katanya kita harus meningkatkan ketahanan pangan ya. Nih, dari sayuran ini kan, kita ningkatin ketahanan pangan. Kasih kerjaan sama orang ya. Sulis tak minta banyak, hanya ingin kembali ke kebun tanpa rasa was-was. Sesederhana itu, tapi itulah yang belum bisa ia dapatkan sejak 6 Agustus. Di lapak Rohati, dagangan masih menumpuk meski sudah lewat tengah hari. Sudah lebih seminggu, pembeli enggan datang. Saat peristiwa 6 Agustus terjadi, Rohati dan suaminya ada di lokasi. Suaminya sempat mengalami kekerasan langsung. Jadi ibu mah sedih, ibu trauma ya. Ibu masih gemeter badan. Ya ini gemetar banget. Tuh, Bu, pelan-pelan, Bu. Soalnya ibu kan lihat semurai panjang, kebun lagi, lihat para petani lagi panen, lagi ngoret, datang preman banyak. Jadi sampai sekarang ibu malam juga nggak bisa tidur, kepikiran. Jadi adanya preman kemarin, bulldozer mati ibu, penghasilan ibu. Ibu harus setor ini, nggak ada yang belinya. Rohati menyebut ada yang diduga membawa senjata tajam saat kejadian. Beruntung suaminya selamat, tapi rasa was-was tak kunjung hilang setiap suaminya pergi ke kebun. Saya pernah disamperin, Bu, sampai ke sini. Banyak kesini. Sampai ke warung sayur ini. Ada lagi itu mau diukur ini. Kan ibu tanya gini, mau pada kemana kamu? Saya mau ukur tanah PT. Kata ibu kan gini ya, ini bukan tanah PT, tanah kelahiran ibu di sini, bukan tanah PT. Pokoknya pemerintahan sekarang, 2 tahun sekarang, ibu nggak merasakan hidup tenang, enggak. Pokoknya selalu deg-degan tiap hari. Dan di tengah rasa takut itulah, Rohati menitipkan satu harapan untuk negaranya sendiri tepat di bulan kemerdekaan. Kan katanya sekarang bulan Agustus merdeka ya. Bagi ibu nggak merdeka ini, baru merdeka dari penjajahan Belanda doang. Tapi masih dijajah oleh negara sendiri gitu. Kenapa negara ini rakyat yang dikorbankan, perang sama rakyat? Kata Prabowo kan dalam pidatonya gini, saya nggak mau lihat rakyat Indonesia menangis, pengennya tersenyum. Gimana ibu mau tersenyum coba kalau begini? Didatangin preman mulu, bulldozer. Sedangkan ini kan tanah kelahiran ibu. Ibu udah 50 tahun lahir di sini. Masa sekarang ibu asli orang sini mau diusir begitu aja? Mau dibawa kemana ibu? Mau ditaruh di mana ibu? Rakyat di sini semua, di sini itu tanah dikelola, nggak dirusak, malah dijaga lingkungannya. Seorang warga hampir tertabrak bulldozer yang melaju kencang. Ajang melihatnya dan spontan menendang bulldozer itu. Detik berikutnya, ia jadi sasaran. Teh Najiranya di sana. Jadi si Teh Najira ini yang ada di posisi di sana
mau ditabrak sama bulldozer yang memang lajunya kencang. Nah, terus saya spontan kan berusaha untuk menendang si bulldozernya. Setelah saya tendang, terus beberapa orang preman di sini, bukan beberapa orang sih, banyak preman yang nyerang saya ke sini kan. Ngasih 2 kali pukulan, saya tersungkur, masih tetap dihantam, dipukulin, dan sampai saya terjatuh. Setelah terjatuh, saya masih tetap dapat pukulan yang menyebabkan luka ini gitu. Di sisi lain si Teulan melindungi, karena posisi saya tengkurap kan, posisinya begini. Saat Acang tersungkur dan terus dihantam, Wulan, seorang warga, melompat menutupi tubuhnya. Seorang teman pendamping ikut melindungi Wulan. Bagi Acang, mereka berdua adalah orang-orang yang menyelamatkan nyawanya hari itu. Ini bukan insiden tunggal. Berdasarkan keterangan warga, ada 19 orang yang cedera dalam bentrokan 6 Agustus. Beberapa warga mengaku melihat orang yang diduga membawa senjata tajam. Sejak hari itu, Sukajaya tak pernah lagi sama. Warga membentuk sistem berjaga bergantian dari pagi hingga malam. Di tengah semua rasa was-was itu, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah tanah ini sepenuhnya milik warga? Atau pihak PT PMC punya cerita yang berbeda? Dengarkan baik-baik, karena jawaban dari dua sisi ini sama sekali tidak bertemu. Berarti rencana di sini jadi perumahan juga, Kang? Ya, rencananya. Karena kan izin mereka itu ya izin developer perumahan. Khusus untuk yang terjadi konflik ini atau mendapat penolakan dari perlawanan dari warga yang sekarang viral kemana-mana seolah-olah PMC ini penjahat, itu akan diperuntukkan sebagai lahan hortikultura, bukan untuk dibangun hunian. Muncul sekelompok orang yang didukung oleh mahasiswa dan LSM melakukan perlawanan, berupaya menghalang-halangi alat berat yang kami gunakan untuk membuka akses jalan ini. Nah, upaya menghalang-halangi itu kemudian dilakukan dengan cara kekerasan fisik. Per 11 Agustus 2026, suara dari sisi lain akhirnya terdengar. PT Prima Mustika Chandra menggelar konferensi pers dan untuk pertama kalinya membuka versi mereka sendiri soal apa yang terjadi di Sukajaya. Akses jalan ini kenapa dibuka? Kebutuhannya apa akses jalan ini? Kebutuhannya adalah memudahkan itu akomodasi untuk logistik gitu. Untuk logistik yang berkaitan dengan program hortikultura yang akan dibangun di lokasi tersebut. Ada beberapa angka yang patut dicatat di sini. Konflik ini sudah berjalan sejak 1997, hampir 30 tahun. Ya, 30 tahun. Angka itu nyaris seumur sebagian petani yang menggarapnya hari ini. Konferensi pers ini sendiri baru digelar 5 hari setelah bentrokan 6 Agustus. Dan Ruben menyebut program hortikultura ini disiapkan untuk 7 kelompok tani. Tapi kelompok tani yang sudah lebih dulu ada di sana justru kelompok yang berhadapan langsung dengan alat berat pada 6 Agustus itu. Soal kekerasan, Anjar punya cerita yang tak sesederhana upaya menghalang-halangi. Setelah dipukuli dan terjatuh, ia masih harus berputar dari klinik ke polsek, lalu dioper ke Polres hanya untuk mendapatkan selembar visum. 3 pintu untuk 1 bukti luka. Kondisi pada saat itu sangat chaos banget gitu kan, yang dimana kita warga petani yang begitu sedikit selapangan ini dikelilingi sama preman dan bulldozer gitu. Saya sih ngerasanya kayak dijajah aja gitu.
Dan beberapa aparat pemerintahan ya kayak membiarkan pembiaran aja gitu, warganya dijajah seperti itu gitu. Klaim pihak perusahaan langsung mematahkan narasi yang selama ini didengar warga. PT PMC membantah telah merusak kebun. Menurut mereka, dari seluruh area yang dilalui alat berat, hanya sebagian kecil yang benar-benar lahan pertanian. Padahal, sebagian kecil itu bagi Acih yang berusia 62 tahun adalah satu-satunya sumber penghasilan. Soal jembatan dan saluran air juga begitu. Perusahaan mengklaim kerusakan itu akibat aksi warga sendiri. Kalau begini, siapa merusak lebih dulu masih jadi perdebatan. Dan soal rencana perumahan yang ditakutkan warga, perusahaan membantahnya juga. Menurut mereka, lahan ini akan diarahkan untuk pertanian hortikultura yang bisa dimanfaatkan masyarakat setempat. Nah, sebenarnya dari tahun 97 itu hak kepada PMC ini kurang lebih diberikan oleh negara, diperoleh dari pembelian melalui lelang negara sekitar tahun 82 atau 83 itu. Kemudian di tahun 97 setelah ini haknya diberikan oleh negara kepada PMC belum memanfaatkan lahan itu secara maksimal. Nah, kemudian di tahun 97 ada upaya dari PMC untuk memanfaatkan lahan itu, tetapi kemudian mendapat penolakan, mendapat perlawanan. Setelah mendapat penolakan, PT PMC mengaku telah menawarkan uang kerohiman dan relokasi rumah. Perusahaan menunjukkan bukti kwitansi pemberian tersebut. Menurut Ruben, di Taman Sari dan Sukaluyu, tawaran serupa diterima warga tanpa masalah. 8 rumah direlokasi, sejumlah warga menerima ganti rugi. Terkait Sukajaya ini ada sedikit aneh. Saya sebagai pihak PMC menyatakan aneh. Begini, kalau tidak ada orang-orang yang di belakangnya mereka terkait lahan ini, ya, yang mereka takut dituntut, takut digugat. Sebenarnya kan untuk pertanian, kalau memang untuk pertanian mereka sudah kita berikan. Kalau mau relokasi rumah, kita siapkan relokasi. Mau ganti rugi pun, kita siapkan juga ganti rugi. Ya, tapi mereka bertahan sedemikian rupa agar tidak menerima semua ganti rugi, relokasi segala macam dari kita. Nah, saya melihatnya ada unsur lain di belakang-belakang mereka ini. Di Sukajaya, tawaran yang sama ternyata dijawab berbeda. Bukan karena warga menolak uang, tapi karena uang bukan yang mereka cari. Menurut Ruben, ini bukan sengketa kepemilikan, melainkan konflik kepentingan. Tapi menurut Asep, mereka bahkan tak pernah mempersoalkan kepemilikan. Dua klaim yang sampai kini belum bertemu di satu titik. Memang itu adalah sengketa tanah ya antara PT PMC dengan masyarakat di sana, baik petani maupun bukan petani ya. Tentunya pemerintah daerah ya selama ini memang aktif mencoba memfasilitasi di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan terutama. Namun di perjalanannya ada riak-riak ya. Kemarin misalnya tahu ada PMC melakukan melakukan perataan tanah, melakukan pembuatan jalan, bikin pagar, dan kemudian itu bawa alat berat bergesekan. Itu mungkin yang akhirnya tidak ada titik temu, jadi ada sedikit gejolak saya kira. Sampai episode ini tayang, tak ada yang benar-benar selesai di Sukajaya. Setiap pagi, warga masih bergantian berjaga di kebun yang sama. Setiap hari, PT PMC masih menyusun langkah hukumnya. Dan di antara keduanya, pemerintah daerah masih mencari celah untuk mempertemukan dua klaim yang belum juga sepakat. Tim Indonesiaku akan terus mengikuti kemana sengketa ini berujung. Dua peristiwa di hari yang sama-sama merayakan kemerdekaan. Di langit istana, seorang prajurit berkata, merdeka itu berdaulat, bebas menyampaikan situasi sendiri, tak terkekang siapapun. Di kebun Sukajaya, seorang ibu penjual sayur berkata, baginya ini belum merdeka. Dua-duanya mungkin benar, dan dua-duanya adalah Indonesia hari ini.
Kemerdekaan yang dirayakan dengan bangga di atas langit istana dan kemerdekaan yang masih diperjuangkan mati-matian di bawah kaki gunung. Tapi seperti bendera raksasa yang pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berkibar sempurna, Asep dan warga Sukajaya tak berhenti berharap. Mereka tak minta mukjizat, hanya ingin didengar. Hanya ingin tanah yang sudah dijaga turun-temurun tetap bisa digarap dengan tenang. Hanya ingin negara yang mereka cintai balik menoleh ke arah mereka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk prajurit yang menjaga langit kemerdekaan dan untuk petani yang masih menjaga tanahnya sendiri. Semoga merdeka itu segera utuh dari istana sampai ke Sukajaya.